Begitu pula orang soleh seperti itu. Makanya kan ingatkan bagaimana Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ardu, salah satu tokoh sufi, salah satu wali Allah yang banyak kita belajar dari hikmah-hikmah kehidupannya. Beliau pernah ditanyakan oleh salah satu muridnya, pernahkah engkau bahagia? Pernahkah engkau merasa gembira? Pernahkah engkau merasa senang di dunia ini? Galia pernah. Kapan? Dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika aku pernah suatu waktu ingin menyeberang dari pulau ke pulau yang lainnya melalui laut ya, tapi dia nggak punya uang, sehingga apa? Dia datang kepada nahkoda kapalnya yang akan ditumpanginya, aku ingin menumpang kapalmu untuk menyampaikan aku ke pulau itu, tapi masalahnya aku nggak punya uang. Maukah kamu mempekerjakan aku sebagai ganti daripada uang yang harusnya aku berikan kepada kamu sebagai ongkosku, engkau mengantarkan aku ke sana? Kata nahkoda kapal itu, kalau baik, aku tidak minta banyak pelayananmu, tapi satu saja. Apa itu? Kalau aku turun dari dak ke bawah, kamu itu harus siap di samping memberikan hormat kepadaku. Itu saja. Galia siap kalau begitu. Kebetulan rambutnya panjang, memakai pakaian yang berwarna merah, sehingga ternyata nahkoda itu maksudnya dengan begitu dia itu ingin meremehkannya, ingin merendahkannya, ingin mempermainkannya maksudnya. Sehingga setiap kali nahkoda itu naik ataupun turun, dia harus siap di sampingnya tangga. Untuk apa? Untuk rambutnya itu dijambak, ditarik begini. Sakit nggak rambut dijambak? Sakit kan? Nah, itu adalah kenikmatan yang pertama yang aku rasakan. Sakit, terhina, merasa rendah. Tapi karena dia itu tidak lagi melihat kepada manusia itu, tapi yang dilihatnya itu adalah dia menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan tidak ada makhluk. Dalam apa? Dalam keburukan dan kebaikan. Dalam keburukan yang kita dapatkan daripada mereka, jangan kita pandang merekanya, karena tidak ada satupun makhluk yang pernah atau bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah, itu tidak ada. Semua dengan kehendak Allah dan izinnya. Tentang kebaikan kita, jangan pernah kita ingat. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita anggap itu ada suatu kebaikan. Itu maksudnya, kun ma'al khalqi kan la khalqa. Jadi itu dari Allah, kepada mereka, bukan karena kita. Itu yang harus kita rasakan ketika kita itu bersama makhluk. Itu pula yang dirasakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dengan dia itu dijambak rambutnya, Allah berkehendak. Dengan dia disakiti badannya, Allah berkehendak. Dengan dilukai perasaannya, Allah berkehendak. Tujuannya siapa? Dia. Apa tujuannya? Dia mau diangkat derajatnya, dia mau dihapuskan dosanya, dia akan diberikan pahalanya. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai sebaik-baik contoh untuk kita, dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi bukan semua orang yang bisa menirunya, hanya orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yazkurunallaha katsira. Hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu pula yang berzikir terus. Siapa yang berzikir? Yang hadir pengajian ini, itu berzikir. Bukan hanya berpegang tasbih terus, enggak. Hadir pengajian lalu menerapkannya, menjalani kehidupan dengan syariatnya. Nah, itu yang berzikir itu maksudnya. Yang semacam itu yang bisa meladani Nabi Muhammad SAW ya. Tapi yang jauh daripada ulama, jauh daripada ilmu, tidak menerapkan syariat, maka nggak mungkin dia itu akan menjadikan Nabi SAW sebagai tauladan, sebagai idola. Mungkin idolanya itu adalah para artis, mungkin idolanya itu adalah para pemain sepak bola ataupun olahragawan dan sebagainya. Nah itu.